Dataran Marjrahid terbentang luas seperti lautan emas yang membeku. Rumput kering yang tumbuh jarang bergoyang pelan diterpa angin gurun. Di ufuk timur, cahaya matahari pagi mulai menembus kabut tipis yang menggantung di permukaan tanah. Suasana itu memberikan kesan seperti tempat yang sedang menunggu sesuatu yang besar, seperti panggung yang siap menerima lakon sejarah baru yang ditulis dengan keberanian dan keteguhan hati. Di sanalah pasukan Muslim menghentikan perjalanan mereka untuk bersiap menghadapi salah satu kekuatan terbesar yang pernah dikumpulkan oleh sekutu Arab Ghassanid di bawah naungan Kekaisaran Bizantium. Khalid bin Walid menunggang kuda hitamnya yang gagah. Nafas kuda itu membentuk uap tipis yang pecah diterpa angin dingin. Khalid menatap jauh ke arah dataran luas di depannya, seolah-olah ia dapat melihat ke dalam selubung kabut masa depan. Para pengintai telah melaporkan bahwa pasukan Ghassanid sedang berada di bagian utara dataran itu dengan jumlah yang sangat besar, lengkap dengan pemanah berkuda, pasukan infanteri berat, dan sekumpulan pemimpin suku yang datang dengan keyakinan bahwa mereka dapat menghentikan langkah pasukan Muslim. Seorang perwira muda mendekati Khalid dan berkata dengan suara tenang, namun terasa getaran tegangnya, "Pasukan mereka sudah bersiap. Mereka tampaknya memperkirakan kita akan datang saat matahari tepat di atas kepala." Khalid menoleh perlahan, tatapannya tajam dan penuh ketegasan. Mereka memperkirakan sesuatu yang hanya didasarkan pada kebiasaan. Mereka tidak tahu bahwa kita bergerak menurut kebutuhan, bukan kenyamanan. Mereka menunggu terik matahari. Kita akan datang sebelum itu. Perwira itu mengangguk dan segera menuruni lereng untuk menyampaikan perintah kepada para komandan pasukan. Di sekitar Khalid, tampak prajurit Muslim mempersiapkan kuda mereka, menajamkan pedang, memeriksa pegangan tombak, dan membaca doa lirih sambil menatap langit. Wajah mereka tidak menunjukkan keraguan, meskipun ukuran pasukan musuh sangat besar. Mereka telah melihat bagaimana pasukan yang dipimpin Khalid mampu membalikan keadaan dalam banyak pertempuran sebelumnya. Beberapa langkah dari sana, seorang prajurit tua duduk sambil mengusap pedangnya yang sudah tumpul oleh banyak pertempuran. Ia menatap Khalid yang masih berada di atas kudanya, lalu berseru pelan, "Wahai pemimpin kami sudah bertempur berkali-kali. Namun kali ini, jumlah musuh benar-benar sangat besar. Apakah kita sanggup melawan pasukan sekutu yang begitu kuat?" Khalid turun dari kudanya dan berjalan ke arah prajurit itu. Ia berlutut agar sejajar. Sanggup tidak ditentukan oleh jumlah, sanggup ditentukan oleh keyakinan dan tujuan. Kita tidak datang untuk merampas apapun. Kita datang untuk menegakkan kebenaran dan mematahkan penindasan. Selama kita berpegang pada itu, maka kekuatan yang tampak besar pun bisa runtuh seperti dinding pasir yang rapuh. Prajurit tua itu mengangguk meski wajahnya masih menyimpan kekhawatiran. Namun, kata-kata Khalid seperti bara kecil yang kembali menyala dalam dadanya. Malam pun tiba dan pasukan Muslim memilih untuk beristirahat sebentar. Langit yang dipenuhi bintang tampak begitu dekat, seakan-akan siap menjadi saksi bisu dari apa yang akan terjadi esok hari. Suara kuda sesekali terdengar, diselingi oleh bisikan para prajurit yang memikirkan keluarga mereka, tanah kelahiran mereka, dan masa depan yang sedang mereka perjuangkan. Di tengah kesunyian malam itu, seorang utusan datang dengan tergesa-gesa. Ia turun dari kudanya, hampir terjatuh karena kelelahan, lalu berkata, "Wahai Khalid, pasukan Ghassanid mendapatkan bantuan baru. Mereka membangun benteng sementara dari perisai dan kereta, serta memasang panah balista yang diarahkan ke selatan." Khalid menatap langit sejenak, lalu berkata, "Semakin banyak persiapan mereka, semakin lambat mereka bergerak. Kita tidak akan memberi mereka kesempatan untuk menyelesaikan apa yang mereka bangun." Utusan itu menunduk. "Apakah kita akan tetap menyerang sebelum fajar?" "Kita akan menyerang saat kegelapan terakhir mulai surut. Itulah waktu yang paling membingungkan bagi musuh.
tidak sepenuhnya gelap, tetapi belum sepenuhnya terang. Utusan itu mengangguk dan kembali ke kelompoknya. Fajar datang dengan perlahan, seperti tirai emas yang dibuka dari ujung timur. Cahaya lembut mengalir di atas dataran Marj Rahit. Pasukan Muslim sudah bersiap dalam barisan rapat. Panji-panji berkibar tertiup angin. Para pemimpin regu memeriksa panjang tombak, jarak antar barisan, serta kesiapan prajurit. Tidak ada satupun yang berbicara dengan suara keras. Semuanya menunggu komando. Khalid berdiri di atas bukit kecil, menatap mereka dengan mata yang tidak pernah tampak gentar. Ia mengangkat tangannya dan berbicara lantang. "Wahai pasukanku, hari ini kalian akan menghadapi sekutu Ghassanid yang datang membawa kebanggaan kosong dan perlindungan dari kekuatan asing. Mereka mengira jumlah mereka cukup untuk mengguncang keberanian kalian. Mereka berpikir bahwa kita akan ragu karena melihat mereka begitu banyak. Buktikan bahwa angka bukanlah ukuran. Buktikan bahwa keyakinan yang tulus jauh lebih kokoh daripada pasukan yang dikumpulkan tanpa tujuan yang jelas." Prajurit mengangguk dan beberapa di antara mereka menyerukan takbir dengan penuh semangat, menggema di seluruh dataran. Khalid mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. "Maju!" Seruan itu langsung diikuti oleh gelombang pasukan yang bergerak cepat, seperti air banjir yang mendadak menerobos lembah. Kuda-kuda melesat, angin pagi berubah menjadi debu tebal, dan suara derap kaki yang sangat keras mengguncang tanah. Pasukan Ghassanid terkejut. Banyak dari mereka baru saja bangun atau sedang menyiapkan makanan. Pemandangan ribuan penunggang kuda Muslim yang datang seperti badai membuat mereka kehilangan ketenangan. Komandan pasukan Ghassanid berteriak sambil mengayunkan tombaknya. "Angkat senjata, bentuk perisai." Mereka menyerang sebelum matahari naik penuh. Namun, kekacauan sudah terjadi. Para prajurit Ghassanid berlarian untuk mengambil senjata. Beberapa menabrak satu sama lain. Beberapa menjatuhkan perisai karena tangan mereka gemetar. Pasukan mereka yang besar rupanya tidak siap menghadapi kecepatan serangan semacam itu. Benturan pertama terdengar seperti suara petir. Tombak Muslim menghantam barisan perisai Ghassanid, memecahnya menjadi kepingan. Jeritan terdengar dari kedua belah pihak. Dalam hitungan menit, debu tebal membungkus sebagian besar dataran. Khalid memimpin serangan langsung menuju pusat pertahanan Ghassanid, tempat komandan utama musuh berdiri. Komandan itu adalah pria tinggi yang mengenakan baju zirah berat dan memegang pedang panjang yang berkilau. Ia menatap Khalid dengan kemarahan. "Aku sudah mendengar kisahmu, tetapi hari ini aku akan melihat akhirnya." Khalid menatapnya tenang. Akhir bukan ditentukan oleh amarah, tetapi oleh keadilan. Mereka pun bertarung. Pedang mereka beradu berkali-kali, mengeluarkan percikan kecil cahaya. Setiap tebasan komandan Ghassanid sangat kuat, seolah mampu mematahkan tulang. Namun Khalid bergerak lebih cepat. Ia tidak menghabiskan tenaga dalam tebasan besar, tetapi memainkan pergerakan halus, menebas dari sudut-sudut yang tidak terduga. Dalam sekejap, pedang komandan itu terlepas dari genggamannya. Ia tersungkur, terkejut karena kalah begitu cepat. Dengan napas terengah, ia berkata, "Bagaimana? Bagaimana kau bisa mengalahkanku hanya dalam beberapa gerakan?" "Karena kau berperang hanya dengan tubuhmu," jawab Khalid. "Aku berperang dengan seluruh tujuan hidupku." Di sisi lain pertempuran, seorang pemimpin muda Ghassanid yang berani berusaha keras menyatukan kembali pasukannya. Ia berteriak dari atas keretanya, "Berkumpullah, kita masih bisa melawan." Namun, para prajuritnya banyak yang sudah gentar. Seorang di antaranya berkata dengan wajah pucat, "Kita tidak bisa mengimbangi serangan mereka. Mereka seperti badai yang tidak berhenti." Pemimpin muda itu mencoba turun untuk bertarung langsung, tetapi pasukan Muslim sudah menembus garis pertahanan mereka. Ia dikepung oleh 3 penunggang kuda. Pertarungan pun terjadi. Ia bertahan lama dengan pukulan yang cukup terlatih, tetapi jumlah tidak berpihak padanya. Akhirnya ia jatuh bersimbah debu.
Sebelum napas terakhirnya hilang, ia bertanya lirih, "Mengapa mereka begitu kuat?" Salah seorang prajurit Muslim menjawab, "Karena mereka tidak takut mati, mereka lebih takut kehilangan kebenaran." Saat matahari naik, pertempuran sudah hampir selesai. Pasukan Ghasanid melarikan diri ke segala arah. Pasukan Muslim mengejar mereka sampai batas aman. Debu di dataran itu perlahan turun, memperlihatkan jejak-jejak pertempuran yang sengit. Para prajurit Muslim berdiri menatap kemenangan yang telah mereka raih, tetapi wajah mereka tidak menunjukkan kesombongan. Mereka tahu kemenangan itu adalah amanah, bukan alasan untuk berbangga tanpa batas. Khalid kembali ke tengah pasukannya. Ia menatap mereka dengan bangga yang terkontrol. Kita telah menang hari ini. Namun kemenangan bukan hanya pada berakhirnya pertempuran. Kemenangan sejati adalah ketika kita menjaga hati kita tetap bersih, niat kita tetap lurus, dan langkah kita tetap berada di jalan kebenaran. Para prajurit mengangguk. Beberapa memeluk sahabatnya, beberapa duduk kelelahan dengan wajah penuh debu, beberapa memandang langit seolah berterima kasih atas keselamatan mereka. Angin gurun kembali bertiup, membawa aroma kemenangan yang tidak disertai kesombongan. Dataran Marjrahid menjadi saksi dari bagaimana tekad dan keyakinan mampu mengalahkan kekuatan besar yang tampak tak tergoyahkan. Dan kisah itu belum berakhir. Masih banyak perjalanan yang harus ditempuh, musuh lain yang harus dihadapi, serta tantangan yang akan membuktikan apakah kemenangan hari ini benar-benar bermakna untuk hari esok. Angin gurun mulai menghangat seiring matahari yang terus merangkak naik. Dataran Marjrahid yang beberapa saat lalu dipenuhi gemuruh perang kini menyisakan keheningan yang berat, seolah bumi pun sedang mengambil napas panjang setelah menyaksikan benturan dua kekuatan besar. Prajurit Muslim masih menyisir area sekitar untuk memastikan tidak ada serangan mendadak dari sisa pasukan Ghasanid. Debu yang mereka bangkitkan perlahan memudar, menyatu kembali dengan warna tanah yang pucat. Khalid berjalan perlahan di antara prajuritnya. Wajahnya tertutup debu perang, tetapi sorot matanya tetap tajam dan hidup. Di sana-sini, para prajurit duduk sambil mengobati luka, menenangkan kuda yang gelisah, atau menatap ke arah bekas perkemahan musuh yang kini ditinggalkan. Beberapa tenda musuh masih berdiri, angin memainkan kainnya, seperti mengibarkan tanda kekalahan yang tidak dapat dibantah. Seorang prajurit muda menghampiri Khalid sambil menundukkan kepala. "Wahai pemimpin kami, sebagian pasukan musuh melarikan diri menuju arah timur. Apakah kita mengejar mereka sampai titik terakhir?" Khalid memandang jauh ke arah timur yang dipenuhi lengkungan bukit. "Tidak semua pengejaran perlu dilakukan. Kita bukan datang untuk memusnahkan mereka, tetapi untuk mematahkan keangkuhan yang membuat mereka memerangi kebenaran. Selama mereka tidak berkumpul kembali untuk menyerang, biarkan mereka membawa cerita ini kepada yang lain." Prajurit itu mengangguk, merasa lega karena ia sendiri sudah terlalu letih untuk bertempur lagi. Tak jauh dari sana, dua prajurit tengah membantu salah seorang kawannya yang terluka cukup parah. Darah mengalir dari bahunya, tetapi ia tersenyum pucat ketika melihat Khalid mendekat. "Wahai pemimpin kami, aku masih hidup. Aku pikir pedang musuh tadi akan mengakhiri segalanya." Khalid berlutut di sampingnya, memeriksa lukanya dengan teliti. "Kau sudah berjuang dengan sangat baik. Luka ini adalah tanda keberanianmu, bukan kelemahan." Prajurit itu tersenyum lebih lebar. "Seandainya kau melihat bagaimana musuh itu berlari ketika barisan kita masuk, pasti kau akan tertawa." Khalid tertawa kecil. "Aku lebih senang melihat kalian selamat."
Sementara itu, para pengintai kembali satu persatu membawa laporan penting. Salah seorang dari mereka berkata, "Musuh meninggalkan kereta-kereta penuh persediaan. Ada gandum, perisai, panah, bahkan kain dan peralatan yang tampaknya dipasok oleh Bizantium." Khalid mengangguk. "Kumpulkan semuanya. Kita tidak boleh membiarkan apapun terbuang." Laporan lain datang dari arah barat. Seorang prajurit berkata, "Kami menemukan beberapa orang Ghassanid yang terluka. Mereka meminta air. Apakah mereka diperbolehkan hidup?" Khalid memandang prajurit itu dengan tegas. "Berikan mereka air. Tidak ada kehormatan dalam menyiksa musuh yang sudah tidak berdaya. Kemenangan yang sejati adalah ketika musuh yang kalah pun akhirnya mengakui kebaikan kita." Perintah itu langsung dilaksanakan. Para prajurit Muslim memberikan air kepada tawanan yang terluka. Beberapa dari mereka menatap dengan bingung, seolah tidak percaya bahwa orang yang baru saja menghancurkan barisan mereka mampu menunjukkan belas kasih seperti itu. Di salah satu sudut dataran, seorang pemimpin muda Ghassanid yang selamat duduk dengan wajah tertunduk. Ia tampaknya masih belum memahami bagaimana pasukannya bisa runtuh begitu cepat. Ketika melihat Khalid mendekat, ia bangkit dengan gemetar dan berkata, "Mengapa kau tidak membunuh kami semua? Bukankah itu akan membuat wilayah ini aman sepenuhnya?" Khalid menatapnya tanpa amarah. "Keamanan bukan lahir dari pembantaian. Keamanan lahir dari keadilan. Jika kalian kembali dengan niat jahat, maka kalian akan berhadapan dengan kami lagi. Tetapi jika kalian kembali dengan kesadaran bahwa kami tidak memerangi kalian untuk kepentingan pribadi, maka kalian akan tahu apa yang harus kalian pilih." Pemuda itu menunduk. "Aku tidak pernah melihat pasukan manapun yang melawan dengan kekuatan seperti badai, tetapi memperlakukan musuh dengan kasih setelah mereka menyerah. Itulah perbedaan antara perang yang digerakkan oleh kebencian," jawab Khalid, "dan perang yang digerakkan oleh keyakinan." Pemuda itu terdiam lama. Matanya berkaca-kaca. Seandainya semua pihak memandang perang seperti itu, mungkin dunia akan berbeda. Khalid tidak menjawab. Ia hanya menepuk bahu pemuda itu sebelum berjalan pergi. Sementara itu, beberapa pasukan Muslim mulai mendirikan tenda untuk beristirahat setelah pertarungan panjang. Mereka membuat api unggun, memasak makanan sederhana dari persediaan yang ada. Aroma roti panggang dan daging kering mulai memenuhi udara, menciptakan suasana yang menenangkan setelah pagi yang penuh kekerasan. Di dekat api unggun, beberapa prajurit berbicara dengan suara rendah. Seorang di antaranya berkata, "Aku tadi melihat 3 prajurit Ghassanid mencoba bertahan di sisi bukit. Mereka tidak melarikan diri, tetapi bertarung sampai akhir. Ada keberanian pada mereka." Prajurit lain menimpali. Keberanian ada pada banyak orang, bahkan pada pihak yang salah. Yang membedakan adalah tujuan mereka. Seorang yang lain mengangguk. "Benar, dan tujuan kita hari ini telah menjadi terang." Khalid mendekati mereka dan duduk bersama di dekat api. Para prajurit langsung terdiam, tetapi Khalid hanya tersenyum. "Bicara saja, aku ingin mendengar apa yang kalian pikirkan." Prajurit yang paling muda berkata dengan ragu, "Aku tidak pernah melihat perang sebesar ini. Tangan dan kakiku masih gemetar. Apakah gemetar ini tanda ketakutanku?" Khalid memandangnya dalam-dalam. "Gemetar bukan tanda ketakutan. Gemetar adalah tanda bahwa kau masih manusia. Ketakutan bukan musuh selama kau mampu melangkah melampauinya. Banyak orang yang tampak berani tetapi hatinya kosong. Lebih baik menjadi manusia yang gemetar namun tetap maju daripada menjadi orang yang kaku namun mundur." Prajurit muda itu mengangguk, merasa kata-kata itu menembus langsung ke dalam hatinya. Angin kembali bertiup,
meniup api unggun sehingga cahayanya menari pada wajah-wajah mereka. Sebenarnya, hari itu belum selesai. Pekerjaan masih banyak. Mereka harus memeriksa seluruh dataran, menguburkan korban perang, memberi tanda pada tanah yang dipenuhi sejarah, dan mempersiapkan perjalanan selanjutnya. Tetapi, untuk sesaat, mereka menikmati keheningan yang langka setelah gemuruh besar. Ketika matahari mulai condong ke barat, seorang pengintai datang dengan cepat. Wajahnya tampak serius. "Wahai Khalid, kami menemukan sesuatu di balik bukit utara. Tampaknya ada kelompok kecil yang bersembunyi. Mereka bukan prajurit. Mereka membawa wanita, anak-anak, dan beberapa orang tua." Khalid berdiri. "Apakah mereka keturunan Ghassanid?" Sepertinya begitu. Mereka terlihat ketakutan. Mereka berpikir kita akan menghabisi mereka. Khalid segera mengumpulkan beberapa prajurit dan menuju bukit utara. Dari kejauhan terdengar suara tangis anak dan helaan napas cemas. Ketika mereka mendekat, kelompok itu mundur ketakutan. Beberapa mengangkat tangan sebagai tanda menyerah. "Kami tidak akan menyakiti kalian," kata Khalid dengan suara lembut. "Kami tidak berperang dengan orang yang tidak mengangkat senjata." Seorang wanita tua melangkah maju dengan gemetar. "Apakah benar kalian tidak akan membunuh kami? Suami dan anak-anak kami telah tewas. Kami takut. Kami tidak memiliki tempat lagi." Khalid menatap mereka satu persatu. "Kalian akan selamat. Kami akan memberi kalian perlindungan sampai keadaan aman. Tidak seorang pun di antara kami yang diperbolehkan menyakiti kalian." Air mata wanita tua itu langsung mengalir. "Mengapa kalian tidak seperti kabar buruk yang kami dengar dari para pembesar kami? Mereka menyebut kalian sebagai penghancur, sebagai pasukan yang tidak memiliki belas kasih." "Kami tidak datang untuk menghancurkan," jawab Khalid. "Kami datang untuk menghapus ketidakadilan. Dan ketidakadilan tidak terhapus dengan menabur ketakutan kepada yang lemah." Kelompok itu pun perlahan percaya. Mereka mengikuti rombongan pasukan Muslim, merasa aman untuk pertama kalinya setelah perjalanan penuh ketakutan. Matahari akhirnya tenggelam, meninggalkan langit yang berubah ungu kemerahan. Dataran Marjrahid tampak seperti lautan yang perlahan ditelan kegelapan malam. Api unggun menyala di berbagai titik, memberikan cahaya hangat yang menenangkan. Khalid berdiri menatap cakrawala, menyadari bahwa kemenangan hari itu hanyalah satu bagian dari perjalanan panjang yang masih menanti. Ia bergumam pelan, seolah berbicara pada angin. "Pertempuran ini telah selesai, tetapi perjuangan kita belum. Masih banyak yang harus kita hadapi. Namun selama hati kita tetap jernih, kita tidak akan takut pada apapun yang menanti." Dan malam pun menutup kisah hari itu dengan sunyi yang penuh makna. Malam di dataran Marjrahid terasa lebih hening dibanding malam-malam lain. Seakan seluruh gurun memejamkan mata, mencoba melupakan hiruk-pikuk pertempuran yang baru saja terjadi. Namun, bagi pasukan Muslim, malam itu bukan hanya tentang istirahat. Ada banyak hal yang harus dipikirkan, ditimbang, dan dipersiapkan. Kemenangan bukan berarti akhir, melainkan permulaan babak baru. Di tengah area perkemahan, api unggun terbesar dinyalakan. Cahaya oranye dari api itu menari-nari di wajah para prajurit yang duduk melingkar. Beberapa dari mereka menyeka darah kering di lengan. Sebagian lain memijat kaki yang pegal setelah seharian menunggang kuda. Ada pula yang hanya menatap api, seolah mencari makna dari pertempuran yang baru mereka lalui. Khalid duduk sedikit menjauh dari lingkaran itu, memandang dataran yang mulai gelap. Kuda hitamnya berdiri tenang di dekatnya, seolah memahami bahwa tuannya sedang memikirkan banyak hal. Dari kejauhan terdengar suara-suara terpencar. Prajurit tertawa kecil, seseorang bernyanyi lirih, beberapa lagi membaca doa.
Tiba-tiba, seorang perwira mendekat sambil membawa 2 kantung air. Ia meletakkan 1 kantung di depan Khalid. "Wahai pemimpin kami, kau belum minum sejak matahari terbit." Khalid menerima kantung itu dan meminumnya sedikit. "Aku akan minum, tetapi ada hal lain yang ingin kau sampaikan. Aku melihatnya dari wajahmu." Perwira itu menarik napas panjang. "Betul, kami menemukan beberapa pasukan Ghassanid yang masih hidup di balik perkemahan utara. Mereka tidak melawan, tetapi mereka berkata bahwa banyak pasukan lain sedang berkumpul di luar wilayah ini. Mereka mengaku bahwa Bizantium mungkin sedang menunggu kesempatan untuk mengirim bantuan baru." Khalid memejamkan mata sejenak. "Berapa banyak yang mereka lihat?" "Mereka tidak tahu pasti, hanya kabar angin. Tetapi mereka menyebut adanya gerakan di dekat perbatasan." "Perbatasan Bizantium?" tanya Khalid. "Ya." Khalid berdiri dan menatap gelapnya langit. "Perang ini akan semakin besar. Pertempuran Marjerahid adalah satu pintu menuju perjuangan yang lebih berat." Perwira itu menunduk. "Apakah kita bersiap untuk pertempuran baru?" "Kita selalu siap," jawab Khalid. "Namun kita tidak boleh terburu-buru. Kita menunggu kabar dari mata-mata kita terlebih dahulu." Sementara itu, di sisi lain perkemahan, para prajurit memberi makan anak-anak dan orang tua Ghassanid yang mereka temukan tadi. Seorang prajurit muda berjongkok di depan seorang anak kecil yang sedang memegang roti. Anak itu tampak ragu untuk memakannya. "Kenapa kau tidak makan?" tanya si prajurit muda. Anak itu menatapnya dengan mata bening penuh ketakutan. "Apakah aku boleh memakannya? Ayahku bilang, kalian akan membunuh kami jika kami mengambil apapun." Prajurit muda itu tersenyum lembut. "Siapapun yang berada dalam perlindungan kami tidak akan disakiti. Makanlah, kau pasti lapar." Anak itu menggigit roti itu perlahan, seolah masih tidak percaya. Seorang wanita muda yang tampak seperti ibunya membungkuk dalam-dalam kepada prajurit itu. "Mengapa kalian membantu kami?" Prajurit itu menatapnya sebentar, lalu berkata, "Karena kami tidak berperang melawan kalian. Kami hanya berperang melawan mereka yang memilih perang." Wanita itu menahan air mata. "Semoga kebaikan kalian diberi balasan." Khalid memperhatikan adegan itu dari kejauhan. Hatinya sedikit lega melihat anak-anak itu mulai merasa aman. Namun ia tahu bahwa keselamatan mereka hanya bagian kecil dari gambaran besar yang sedang berkembang. Tidak lama kemudian, seorang mata-mata masuk ke perkemahan dengan tergesa-gesa. Napasnya memburu, pakaiannya penuh debu, dan wajahnya tampak lelah. Khalid segera menghampirinya. "Kabar apa yang kau bawa?" Mata-mata itu menelan ludah sebelum menjawab. "Aku mengikuti jejak pasukan Ghassanid yang melarikan diri. Mereka tidak kembali ke kamp lama mereka. Mereka menuju sebuah titik pertemuan di dekat wilayah yang sering digunakan oleh para kurir Bizantium. Dari percakapan mereka, aku mendengar bahwa mereka bukan hanya menghindari kita, tetapi menuju pasukan yang lebih besar." "Lebih besar?" tanya Khalid. "Ya, mereka mengatakan seorang pemimpin dari Bizantium mengirim undangan kepada suku-suku tertentu. Mereka ingin membentuk aliansi baru untuk menahan langkah kita." Khalid berjalan beberapa langkah, menimbang informasi itu dengan cermat. "Berapa lama hingga mereka berkumpul?" "Mungkin 2 atau 3 hari." "Apa mereka tahu bahwa kita mengetahui rencana mereka?" "Sepertinya tidak." Khalid menatap langit yang penuh bintang. "Kalau begitu, kita punya waktu, tetapi tidak banyak." Mata-mata itu menunduk. "Apa rencanamu?" "Rencana selalu berubah mengikuti keadaan," jawab Khalid. "Namun satu hal pasti, kita tidak akan menunggu mereka menjadi terlalu kuat." Setelah itu, ia memanggil para komandan. Mereka duduk melingkar di atas pasir. Api unggun membuat bayangan wajah mereka terlihat tegas dan serius. "Kita telah menang hari ini," kata Khalid. "Tetapi perang belum selesai. Para pengintai kita menyebutkan adanya pasukan yang sedang berkumpul. Jika mereka berhasil membangun aliansi baru, pertempuran berikutnya bisa jauh lebih berat daripada hari ini."
Salah satu komandan berkata, "Bisakah kita menyerang mereka sebelum mereka siap?" "Itu mungkin," jawab Khalid. "Tetapi kita harus mengetahui lokasi mereka dengan pasti. Kita tidak boleh menyerang bayangan." Komandan lain menimpali, "Jika Bizantium terlibat langsung, kita akan menghadapi jenis peperangan yang berbeda." Khalid mengangguk. "Betul, Bizantium memiliki disiplin tinggi dan perlengkapan lengkap. Namun mereka lambat, dan itulah kekurangan yang selalu dapat kita manfaatkan." Para komandan saling memandang, sebagian tampak khawatir, sebagian bersemangat. "Kita tidak gentar," lanjut Khalid. "Kita hanya perlu bergerak cerdas." Setelah pertemuan itu selesai, Khalid berjalan sendirian menuju bukit kecil yang menghadap seluruh perkemahan. Cahaya bulan membuat gurun tampak seperti hamparan perak yang tak berujung. Ia berdiri di sana cukup lama, seolah berbicara kepada diamnya malam. Di belakangnya terdengar langkah pelan. Seorang prajurit muda mendekat dan berkata, "Wahai pemimpin kami, aku ingin bertanya sesuatu." "Tanyakanlah." "Dalam pertempuran tadi, aku melihat musuh yang sangat muda, mungkin seusiaku. Ketika aku akan menyerangnya, ia menjatuhkan pedangnya dan memohon agar aku tidak membunuhnya. Aku ragu, aku tidak tahu apakah aku harus menyerangnya atau tidak. Apa yang seharusnya kulakukan?" Khalid memandangnya, matanya lembut tetapi tegas. Jika seorang musuh sudah tidak mampu bertempur, tidak ada kehormatan dalam menghabisinya. Pertempuran adalah ujian keberanian, bukan ajang pembantaian. Kau melakukan hal yang benar dengan menahan pedangmu. Prajurit itu terdiam, seolah beban besar telah terangkat dari dadanya. "Aku merasa lemah karena ragu." "Kau tidak lemah," jawab Khalid. "Kau manusia. Dan keraguan kadang membuat keputusan lebih benar daripada terburu-buru." Prajurit itu menunduk penuh hormat. "Terima kasih." Khalid menatap langit sekali lagi. "Bersiaplah, kita mungkin harus bergerak lagi segera." Dan malam itu berlanjut dengan tenang. Namun di balik ketenangan itu tersimpan badai yang sedang tumbuh. Pasukan Muslim belum mengetahui bentuk ancaman yang menanti, tetapi mereka siap menghadapi apapun yang datang. Perjalanan mereka belum selesai. Kemenangan di Marjerahit hanyalah bait pertama dari kisah panjang yang masih menunggu untuk dituliskan. Malam yang tenang itu perlahan berubah menjadi dini hari ketika angin mulai bergerak lebih cepat dan bintang-bintang tampak berkelip pucat. Pasukan Muslim, meskipun letih, tetap menjaga kewaspadaan. Ada sesuatu di udara yang sulit dijelaskan, seakan gurun sedang mencoba menyampaikan pesan tentang ancaman yang semakin dekat. Di beberapa titik, prajurit mulai mengganti giliran penjaga. Cahaya api unggun meredup, digantikan kilau tipis bulan yang menggantung di langit. Khalid berjalan perlahan di sepanjang garis tenda. Ia memperhatikan setiap prajurit yang tertidur, setiap prajurit yang berjaga, dan setiap kuda yang berdiri gelisah. Ia memahami sepenuhnya bahwa dalam peperangan, ketenangan setelah kemenangan seringkali menyembunyikan badai yang jauh lebih besar, dan ia tidak ingin badai itu menghantam pasukannya tanpa persiapan. Di ujung perkemahan, ia melihat dua prajurit sedang berdiskusi pelan. Salah satu dari mereka, seorang pemuda yang baru saja menyertai pasukan beberapa bulan sebelumnya, berkata dengan suara cemas, "Aku merasa musuh tidak akan menerima kekalahan ini. Aku pikir mereka sedang merencanakan sesuatu." Prajurit yang lebih tua menepuk bahunya. "Kekhawatiran adalah hal biasa setelah perang besar. Tetapi selama kita bersama pemimpin yang tepat, kita tidak perlu takut." Khalid tersenyum kecil ketika mendengar perkataan itu. Ia melanjutkan langkahnya sampai ia tiba di sebuah titik tinggi tempat ia dapat melihat seluruh dataran Marjerahit. Di kejauhan,
bekas perkemahan Ghasanid masih tampak samar, seperti bayangan gurun yang tidak sepenuhnya hilang. Tiba-tiba, langkah cepat terdengar dari belakangnya. Seorang pengintai datang dengan wajah tegang. "Wahai pemimpin kami, aku membawa kabar penting." "Katakan," ujar Khalid tanpa menoleh. "Aku mengikuti jejak pasukan Ghasanid yang melarikan diri ke arah timur. Di luar dugaan, mereka ternyata tidak pergi jauh. Mereka berhenti di sebuah lembah sempit, seolah menunggu sesuatu. Dari percakapan mereka, aku mendengar bahwa mereka menunggu utusan dari Bizantium." Khalid mengerutkan kening. "Berapa banyak mereka?" "Tidak banyak. Mungkin sepertiga dari pasukan yang hadir di Marj Rahid. Mereka tampak sangat kelelahan, tetapi mereka tetap bertahan di lembah yang menurut mereka aman." "Apakah kau melihat tanda-tanda kedatangan Bizantium?" "Belum, tetapi mereka menyebut sebuah nama. Namanya adalah seorang pemimpin pasukan yang terkenal menguasai strategi bertahan. Mereka menyebut bahwa ia pernah memimpin pasukan untuk mempertahankan benteng-benteng Bizantium di wilayah barat." Khalid berpikir sejenak. Jika Bizantium mengirim pemimpin seperti itu, maka mereka berniat menjadikan lembah itu sebagai titik awal pertahanan. Mereka ingin memaksa kita bertempur dalam celah sempit. Itu sangat berbahaya. "Apa yang akan kita lakukan?" tanya sang pengintai. "Kita tidak akan menyerang lembah itu. Setidaknya bukan secara langsung." Khalid menatap ke arah timur. "Kita harus menemukan jalan di luar jangkauan rencana mereka." Pengintai itu mengangguk dan mundur beberapa langkah untuk menanti perintah selanjutnya. Ketika fajar mulai merayap perlahan, pasukan Muslim bersiap untuk hari baru. Kuda-kuda diberi minum, pedang dan tombak diperiksa kembali, dan beberapa prajurit saling membantu membalut luka satu sama lain. Di tengah hiruk-pikuk persiapan itu, seorang prajurit muda yang pernah berbicara dengan Khalid sebelumnya mendekat lagi sambil membawa sekantong kurma. "Wahai pemimpin kami, kau belum sarapan." Khalid mengambil beberapa kurma dan memakannya perlahan. "Kau sudah lebih baik?" Prajurit itu tersenyum. "Lebih baik. Keraguanku kemarin berubah menjadi keyakinan." "Bagus," kata Khalid. "Dalam perjalanan ini, keyakinanmu akan diuji berkali-kali." Ketika matahari akhirnya muncul sepenuhnya dari ufuk timur, para pemimpin pasukan berkumpul untuk menerima perintah. Mereka berdiri dalam lingkaran. Wajah mereka tampak serius. "Musuh sedang menunggu bantuan Bizantium di sebuah lembah sempit di timur," ujar Khalid. "Jika kita menyerang mereka di sana, kita akan masuk ke perangkap. Mereka tahu lembah itu dengan baik, dan Bizantium memiliki kemampuan membangun pertahanan cepat yang dapat menyulitkan kita." Salah satu komandan mengangkat tangan. "Apakah kita akan menunggu?" "Tidak," jawab Khalid. "Kita tidak boleh membiarkan mereka memperkuat posisi, tetapi kita tidak akan menyerang mereka dari depan. Kita akan memutar melewati bukit batu di utara. Itu adalah jalan sempit, tetapi dapat membawa kita ke sisi belakang lembah. Jika kita muncul dari arah yang tidak mereka perkirakan, mereka tidak akan sempat membentuk barisan pertahanan." Seorang komandan lain bertanya, "Apakah jalan itu aman?" "Tidak sepenuhnya," jawab Khalid jujur. "Tetapi keselamatan bukan berasal dari jalan yang mudah, melainkan dari keputusan yang tepat." Semua pemimpin mengangguk, menerima rencana itu tanpa ragu. Maka, pasukan Muslim pun bersiap meninggalkan perkemahan. Mereka memadamkan api unggun, merapikan tenda, dan mengatur barisan. Para wanita dan anak-anak Ghasanid yang mereka lindungi diarahkan ke bagian tengah barisan agar aman selama perjalanan. Ketika mereka mulai bergerak, debu tipis kembali berputar di belakang langkah-langkah kuda. Namun kali ini tidak ada kegaduhan seperti sebelum pertempuran. Ada ketenangan dalam langkah mereka, ketenangan seorang pasukan
yang sudah mengerti apa yang sedang mereka hadapi. Perjalanan menuju Bukit Utara tidaklah mudah. Jalannya terjal dan berbatu. Kuda-kuda harus berjalan perlahan agar tidak terpeleset. Beberapa prajurit turun dari kuda dan menuntunnya sambil terus mengawasi sekeliling. Di tengah perjalanan, seorang prajurit tergelincir dan hampir jatuh ke lereng. Tetapi rekannya segera meraih tangannya. "Peganganku kuat," ujar prajurit itu. "Kau harus lebih hati-hati," balas rekannya. Khalid melihat kejadian itu dari kejauhan dan berkata, "Inilah perjalanan yang akan menentukan apakah kita mampu menghadapi cobaan yang lebih besar. Jangan lengah." Ketika mereka mencapai puncak bukit, pemandangan lembah sempit tempat pasukan Ghassanid berkemah terlihat jelas. Dari kejauhan tampak perisai mereka tersusun rapi, membentuk barisan dasar. Beberapa prajurit Ghassanid tampak berjaga, tetapi mereka tidak melihat pasukan Muslim yang bergerak dari arah atas. Seorang komandan berbisik, "Mereka tidak tahu kita ada di sini." Khalid mengangguk. "Itulah keuntungan kita." Di sisi lain lembah, tampak sebuah kelompok kecil yang berpakaian seperti kurir Bizantium. Mereka membawa bendera kecil, tampaknya menuju pasukan Ghassanid untuk menyampaikan pesan penting. Mungkin pesan itu mengenai bantuan yang akan datang, atau mungkin pesan itu adalah instruksi strategi dari Panglima Bizantium. Namun mereka sudah terlambat. Khalid mengangkat tangannya, memberikan tanda kepada pasukannya untuk bersiap. Suara langkah kuda berhenti serempak, hanya suara angin yang terdengar. "Ini adalah serangan yang menentukan," kata Khalid dengan suara rendah namun sangat jelas. "Jika kita berhasil mematahkan pasukan Ghassanid sebelum Bizantium tiba, maka perjalanan kita akan jauh lebih mudah. Tetapi jika kita gagal, maka lembah ini akan menjadi kuburan bagi banyak dari kita." Beberapa prajurit menelan ludah, tetapi tidak satu pun yang mundur. Khalid menaikkan pedangnya perlahan. Tetapi sebelum ia memberi komando penuh untuk menyerang, seorang pengintai berlari kecil mendekatinya dari belakang. "Wahai pemimpin kami, aku melihat sesuatu. Ada gerakan di kejauhan, bukan hanya kurir Bizantium." "Apa itu?" tanya Khalid. Pengintai itu menarik napas panjang sebelum menjawab. "Mereka datang. Pasukan Bizantium yang sesungguhnya. Jumlah mereka sangat besar." Khalid menatap horizon yang mulai dipenuhi bayangan-bayangan kecil yang mendekat. Bentuk mereka tampak seperti garis-garis gelap yang bergerak rapi. Langkah mereka berat. Perisai mereka memantulkan cahaya matahari. Pasukan itu sedang menuju lembah, dan pasukan Muslim hanya memiliki beberapa menit sebelum dua kekuatan besar menyatu menjadi satu musuh yang jauh lebih sulit. Khalid menurunkan pedangnya perlahan. Ada keputusan penting yang harus diambil, dan keputusan itu akan menentukan arah sejarah. Bayangan pasukan Bizantium semakin jelas seiring mereka mendekati lembah. Derap langkah mereka terdengar berat, teratur, dan bergema seperti suara gendang perang yang dipukul oleh tangan-tangan besi. Cahaya matahari pagi memantul pada perisai mereka yang besar dan bulat, menjadikannya tampak seperti barisan matahari kecil yang bergerak mendekat dengan kekuatan yang menakutkan. Bagi pasukan Muslim yang berada di puncak bukit, pemandangan itu bagaikan melihat gelombang besar yang akan segera menghantam pantai. Khalid berdiri tegak, memandangi barisan rapi pasukan Bizantium yang bergerak dari arah timur. Mereka tampak seperti ular raksasa yang bergerak di atas tanah dengan baju zirah lengkap dan formasi rapat. Pasukan Ghassanid yang berkemah di lembah pun tampaknya menyadari kedatangan itu. Beberapa dari mereka berteriak gembira, seolah bantuan yang lama mereka tunggu akhirnya datang untuk menolong mereka dari kehancuran total. Namun Khalid tahu bahwa kegembiraan itu akan berubah menjadi malapetaka
jika mereka tidak bertindak cepat. Seorang komandan mendekatinya sambil berbisik tegang, "Jika kita menyerang Ghassanid sekarang, kita akan terjepit oleh Bizantium. Jika kita mundur, kita kehilangan kesempatan." "Keduanya benar," jawab Khalid sambil tetap menatap lembah. Tetapi ada pilihan ketiga. Semua komandan menunggu dengan penuh ketegangan. "Pasukan Bizantium sedang bergerak menuju lembah," kata Khalid. "Ketika mereka tiba, mereka akan menyusun formasi bertahan. Itu memerlukan waktu yang sangat singkat tetapi cukup untuk kita manfaatkan." Salah satu komandan mengangguk pelan. "Maksudmu kita menyerang pasukan Ghassanid sebelum Bizantium turun ke lembah?" "Tidak hanya itu," jawab Khalid. "Kita harus membuat mereka panik. Jika mereka panik, mereka akan berlarian naik ke arah Bizantium. Dan ketika dua pasukan yang belum sepenuhnya siap tiba-tiba bercampur dalam kekacauan, barisan mereka akan hancur sebelum terbentuk." Komandan lain menatapnya kagum. "Itu sangat berisiko." "Semua kemenangan besar lahir dari risiko besar," jawab Khalid. Ia kemudian menatap seluruh pasukannya yang berada di belakangnya. Mereka tampak tegang, tetapi mata mereka penuh keyakinan. Mereka telah mengikuti Khalid melewati banyak pertempuran dan tidak satu pun ingin mengingkari perintahnya. Khalid mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. "Wahai pasukanku, kita tidak sedang melawan dua pasukan. Kita melawan satu pasukan yang belum siap menyatu. Kita akan menghancurkan mereka sebelum mereka memiliki waktu untuk menyusun diri." Suara angin gurun membawa kata-katanya ke seluruh barisan. "Bersiaplah," ujarnya. "Kita akan turun seperti badai." Pasukan Muslim menundukkan kepala, merapatkan pegangan pada tombak, pedang, dan perisai masing-masing. Kuda-kuda meringkik pelan, seolah merasakan ketegangan yang meningkat di udara. Ketika pasukan Bizantium sudah hampir mencapai pintu lembah, Khalid memberikan komando. "Serang!" Seperti gelombang panjang yang jatuh dari tebing tinggi, pasukan Muslim meluncur turun dari bukit. Debu tebal mengepul di belakang mereka. Kuda-kuda melompat dengan kecepatan luar biasa, dan suara teriakan perang bergema keras. Pasukan Ghassanid yang berada di lembah terkejut luar biasa. Mereka tidak menyangka serangan datang dari arah utara. Beberapa dari mereka berlari mundur ketakutan. Ada yang menjatuhkan perisainya, ada yang memanggil-manggil rekan mereka, dan ada yang berusaha membentuk barisan pertahanan namun gagal karena serangan datang terlalu cepat. Ketika benturan pertama terjadi, suara dentuman senjata menggema keras hingga ke bukit sekeliling. Tombak Muslim menembus pertahanan Ghassanid. Pedang mereka menebas barisan yang berusaha mempertahankan diri, dan strategi serangan dari atas bukit membuat mereka tidak punya ruang untuk bersembunyi. Seorang pemimpin Ghassanid yang pernah berbicara dengan kurir Bizantium berteriak bingung. Mengapa mereka datang dari atas? Ini tidak mungkin. Mereka tidak seharusnya berada di sana. Namun, jawaban itu tidak pernah datang. Pasukan Muslim terus menekan tanpa henti. Lalu, sesuatu terjadi yang sudah diperkirakan Khalid. Prajurit Ghassanid yang ketakutan mulai berlari kepada pasukan Bizantium yang baru tiba. Mereka berlari membawa kekacauan, menabrak berbagai unit Bizantium yang baru saja berbaris. Pasukan Bizantium berusaha mempertahankan formasi, tetapi barisan mereka retak ketika orang-orang yang mereka anggap sekutu menabrak garis depan sambil berteriak putus asa. "Menjauh dari jalanku!" teriak seorang prajurit Bizantium yang mencoba menegakkan barisannya. "Kau yang menjauhlah," balas prajurit Ghassanid yang panik. "Kalian membawa malapetaka," seru seorang perwira Bizantium sambil mencoba mengatur ulang pasukannya. Kekacauan itu semakin besar. Barisan Bizantium yang biasanya terkenal rapi kini menjadi kacau. Prajurit Ghassanid yang melarikan diri memaksa mereka mundur beberapa langkah. Dan pada saat itulah Khalid memberikan komando kedua. Kita memukul bagian kanan barisan Bizantium. Pasukan Muslim mengubah arah dengan gerakan cepat dan terlatih. Mereka menerjang ke sisi barisan Bizantium
sebelum pasukan itu sempat mengatur ulang formasi. Dentuman besar terjadi ketika tombak dan pedang menghantam perisai Bizantium. Kekuatan serangan itu mengoyak sisi pertahanan Bizantium yang masih belum siap. Di tengah kekacauan itu, seorang panglima Bizantium berteriak keras, "Pertahankan barisan, pertahankan barisan." Namun, pasukannya tidak dapat mendengarkan. Teriakan dari pasukan Ghassanid bercampur dengan teriakan prajurit Bizantium yang kebingungan. Ada yang mengira serangan Muslim datang dari arah lain, ada yang jatuh karena terdorong oleh sekutunya sendiri, dan ada yang berusaha membentuk barisan baru, tetapi gagal karena serangan dari Muslim lebih cepat. Khalid berada di garis depan. Ia menembus barisan Bizantium seperti angin badai yang merobek tirai sutra. Pedangnya menebas, tombaknya menusuk, dan setiap langkah kudanya menorehkan luka bagi barisan musuh yang tidak siap. "Bertahan!" teriak seorang prajurit Bizantium yang mencoba melawan. Khalid menangkis serangan itu dan mendorong prajurit itu jatuh ke tanah. "Perang bukan tentang bertahan," katanya rendah. "Perang adalah tentang memahami kapan kau sudah kalah." Serangan demi serangan terus datang. Pasukan Muslim menyebar, menekan titik-titik lemah Bizantium yang belum dapat disatukan. Pasukan Ghassanid yang sebelumnya berharap mendapat pertolongan kini justru ikut terjepit dalam kehancuran besar. Setelah hampir 1 jam pertempuran sengit, barisan Bizantium mulai runtuh. Mereka mencoba mundur, tetapi pasukan Muslim menutup jalan keluar. Lembah itu berubah menjadi arena besar di mana suara pedang, teriakan, dan derap kuda bercampur menjadi satu. Ketika pasukan Bizantium akhirnya menyerah dan melarikan diri ke arah timur, Khalid menghentikan pengejaran. Ia menaikkan tangannya dan berteriak, "Cukup, jangan mengejar mereka terlalu jauh. Kita sudah mendapatkan apa yang kita cari." Para prajurit Muslim berhenti. Mereka menarik napas panjang. Banyak yang bersandar pada tombak mereka karena kelelahan. Beberapa duduk di tanah, menatap langit yang kini dipenuhi debu dan kabut tipis dari sisa pertempuran. Lembah itu hening untuk pertama kalinya sejak matahari terbit. Seorang komandan mendekat kepada Khalid. "Kita berhasil memukul 2 pasukan sekaligus." "Tidak," jawab Khalid. "Mereka yang menghancurkan diri mereka sendiri. Kita hanya mendorong dengan tepat." Komandan itu tersenyum lelah. "Apa perintah selanjutnya?" Khalid menatap jauh ke horizon timur. "Perang ini belum selesai. Bizantium tidak akan tinggal diam setelah kekalahan ini. Kita harus bersiap menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar." Angin gurun berhembus lembut. Di antara bau debu dan darah, ada aroma kemenangan yang berat namun bermakna. Pasukan Muslim tahu bahwa hari itu adalah hari besar. Tetapi mereka juga tahu bahwa kemenangan hari itu hanyalah awal dari badai baru yang akan datang. Khalid berdiri di atas batu besar, memandang lembah yang kini dipenuhi sejarah. "Perjalanan kita masih panjang," gumamnya, "dan kita akan terus melangkah." Debu pertempuran perlahan-lahan turun, seperti tirai tipis yang menutup babak paling kelam di lembah itu. Cahaya matahari yang sebelumnya tertutup oleh asap dan debu mulai menyinari tanah yang penuh jejak kaki, patahan tombak, perisai yang tergeletak, dan tubuh-tubuh yang tidak lagi bergerak. Suara angin kembali terdengar jelas, membawa bau besi dan debu yang bercampur menjadi satu. Pasukan Muslim yang baru saja menghentikan serangan berdiri diam. Sebagian menatap langit, sebagian menunduk, dan sebagian lainnya duduk di tanah karena sangat kelelahan. Khalid berdiri di tengah lembah. Kuda hitamnya mengibaskan ekor seolah baru saja ikut merasakan kerasnya benturan pertempuran tadi. Wajah Khalid serius, matanya tidak hanya melihat apa yang ada di depan, melainkan jauh ke belakang
dan jauh ke depan. Ia tahu kemenangan itu penting, tetapi ia juga tahu bahwa kemenangan itu akan menggema sampai ke telinga para pemimpin Bizantium yang tidak akan tinggal diam. Seorang prajurit muda mendekat sambil memegangi lengannya yang terluka. "Wahai pemimpin kami, apakah ini akhir dari pertempuran hari ini?" "Ini akhir dari satu pertempuran," jawab Khalid pelan. "Namun, bukan akhir dari perang." Prajurit itu mengangguk, meski jelas ia tidak sepenuhnya mengerti. Ia terlalu muda untuk memahami strategi jangka panjang, tetapi cukup besar untuk memegang pedang dan mempertaruhkan nyawanya. Tak lama kemudian, salah satu komandan tua mendekati Khalid. Suaranya serak, mungkin karena terlalu banyak berteriak saat memberi perintah di tengah kekacauan. "Pasukan kita membutuhkan perawatan segera. Banyak yang terluka, tetapi puji syukur jumlah korban jauh lebih sedikit dari yang kita duga. Kita akan mendirikan perkemahan sementara di utara lembah ini," kata Khalid. "Berikan air kepada setiap prajurit, baik yang terluka maupun yang masih kuat. Bawa juga sisa-sisa perbekalan musuh yang masih bisa digunakan." Komandan itu mengangguk. "Baik, tetapi ada sesuatu yang harus kau lihat." "Apa itu?" "Kurir Bizantium yang tadi datang. Ia tertangkap hidup-hidup." Khalid menatap komandan itu dengan tatapan tajam. "Bawa dia kemari." Beberapa saat kemudian, dua prajurit Muslim menyeret seorang laki-laki berpakaian baju zirah ringan berwarna biru keperakan. Wajahnya kotor, perisainya penyok, dan ada luka di pelipisnya. Namun, matanya tetap menatap dengan kebanggaan khas seorang utusan kekaisaran. Khalid mendekat. "Siapa namamu?" Laki-laki itu mengangkat dagu. "Namaku tidak penting bagimu." "Semua nama penting," sahut Khalid. "Terutama nama orang yang datang membawa pesan untuk menggabungkan dua pasukan yang akhirnya hancur bersama-sama." Utusan itu terdiam. Rahangnya mengeras. "Apa pesan yang kau bawa?" tanya Khalid. "Sebuah perintah," jawab utusan itu. "Perintah dari komandan besar kami agar pasukan Ghassanid bertahan sampai bala bantuan tiba. Mereka diperintahkan untuk menahan serangan kalian berapapun biayanya." "Namun mereka tidak menahan apapun," jawab Khalid. "Mereka panik dan berlari ke arah pasukanmu, menghancurkan pertahanan sebelum berdiri." Utusan itu mengalihkan pandangannya. "Mereka tidak dilatih seperti pasukan kami." Khalid menatapnya lebih dekat. "Apakah Bizantium mengira mereka bisa menahan kami?" Utusan itu membalas tatapannya dengan keberanian yang dipaksakan. "Kalian berhasil kali ini. Namun, Bizantium memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka akan mengirim pasukan yang lebih kuat. Mereka akan membangun benteng yang tidak dapat kalian tembus. Dan mereka tidak akan berhenti sampai kalian diusir dari setiap wilayah yang pernah kalian langkahi." Prajurit-prajurit Muslim di sekitar mulai bergumam. Namun Khalid tetap tenang. Kekuatan besar selalu runtuh ketika mereka menganggap dirinya tidak mungkin kalah. Kau dan pasukanmu telah belajar itu hari ini. Utusan itu menggigit bibir. "Kalian menang karena keberuntungan." Khalid mendekat sehingga jarak mereka sangat dekat. Tidak ada keberuntungan di medan pertempuran. Yang ada hanyalah keputusan yang tepat, waktu yang tepat, dan keyakinan yang tidak goyah. Utusan itu terdiam, tetapi matanya kembali memancarkan rasa penasaran. "Kemana kalian akan pergi setelah ini?" tanya utusan itu akhirnya. "Ke kota-kota kami, ke benteng kami, atau ke istana kami yang kokoh?" Khalid menatapnya tanpa berkedip. "Kemanapun peperangan menuntun kami, dan peperangan ini belum selesai." Ia memberi isyarat agar prajurit membawa utusan itu pergi. "Perlakukan dia dengan baik. Ia tawanan perang, bukan target dendam."
Setelah utusan itu dibawa pergi, beberapa pengintai yang sejak pertempuran berlangsung terus mengamati pergerakan musuh datang mendekati Khalid. Wajah mereka terlihat tegang. "Kami menemukan jejak pasukan kecil Bizantium yang mundur," kata salah satu pengintai. Mereka tampaknya bergerak menuju sebuah kota kecil di timur laut. Kota itu memiliki dinding pertahanan sederhana, tetapi cukup kuat untuk menahan serangan cepat. Khalid mengangguk. Mereka akan mencoba berkumpul kembali. Mereka tahu kita tidak akan mengejar mereka tanpa persiapan. Pengintai lain menimpali. "Kami juga melihat asap dari arah hutan kecil di timur. Tidak banyak, tetapi kemungkinan itu tanda bahwa mereka sedang membuat perkemahan baru atau mencoba mengirim sinyal kepada pasukan jauh." "Bizantium tidak akan menerima kekalahan ini begitu saja," ujar Khalid. "Mereka akan mencoba membalas dengan cepat." Seorang komandan lalu bertanya dengan suara berat, "Apakah kita akan mengejar mereka sekarang?" "Tidak," jawab Khalid. "Pasukan kita harus mengumpulkan tenaga, dan kita harus mengetahui apa yang menunggu di depan sebelum melangkah." Ia memandang ke arah matahari yang kini semakin tinggi. Sinarnya mulai terasa panas menyentuh kulit. Bala bantuan Bizantium bisa datang kapan saja. Kita tidak akan menyerang dalam keadaan buta. Ia kemudian berjalan melewati para prajuritnya. Beberapa memberi hormat, beberapa memandangnya dengan kekaguman, dan beberapa dengan rasa lega karena masih hidup setelah benturan keras pagi itu. Di bawah pohon gurun yang jarang, seorang prajurit muda sedang duduk sambil memandangi pedangnya. Pandangannya kosong, seperti seseorang yang baru saja menghadapi kenyataan bahwa hidup dan mati hanya dipisahkan oleh hitungan detik. Khalid menghampirinya. "Apa yang kau pikirkan?" Prajurit muda itu terkejut. Aku memikirkan bagaimana aku bisa selamat. Saat aku melihat pasukan Bizantium datang, aku pikir itu akhir dari semuanya." "Apa yang kau lakukan ketika takut?" tanya Khalid. "Aku maju," jawab prajurit itu. "Itu sudah cukup," kata Khalid. "Keberanian bukan tidak merasa takut. Keberanian adalah tetap melangkah meski kau merasa takut." Prajurit itu menunduk, tetapi kini ada ketenangan di wajahnya. Hari itu terus berlanjut dengan pasukan Muslim mulai mendirikan kemah sementara. Mereka menyalakan api kecil, membersihkan luka-luka, menyiapkan makanan, dan menjaga perbatasan lembah dengan ketat. Kuda-kuda diikat dan diberi air, sementara beberapa prajurit mulai mengumpulkan senjata yang masih bisa dipakai dari medan pertempuran. Namun, di balik semua itu, setiap orang tahu bahwa ketenangan ini hanya sementara. Burung-burung pemangsa yang berputar di atas langit seolah menjadi pertanda bahwa darah yang tertumpah hari itu hanyalah permulaan. Ketika senja tiba, Khalid berdiri sendirian di atas bukit kecil, memandangi cahaya jingga yang memeluk lembah. Angin senja membawa hawa dingin, berbeda dari panas siang tadi. Ia menutup mata sebentar, merasakan beratnya hari yang panjang itu. Salah satu komandan mendekat. "Apa rencanamu esok hari?" "Kita akan bergerak," jawab Khalid pelan. "Namun kita harus berpikir jauh lebih luas. Ini bukan lagi tentang satu pasukan. Ini tentang sebuah kekaisaran yang tidak akan berhenti sebelum mengirim segala yang mereka punya." Komandan itu menarik napas dalam. "Apakah kita bisa menghadapi semuanya?" Khalid menatap horizon yang semakin gelap. "Kita tidak akan menghadapi semuanya sekaligus. Kita akan menghadapi mereka satu persatu, dan setiap kemenangan akan membuka jalan menuju kemenangan berikutnya." Angin berhembus lebih kencang, membawa suara-suara samar gurun yang seolah berbisik kepada mereka. Malam mulai turun, dan dengan turunnya malam datang pula
babak baru dari perjalanan panjang mereka. Khalid membuka matanya dan berkata dengan suara yang cukup keras untuk didengar angin, "Perang ini baru dimulai." Malam itu turun dengan perlahan, seolah tidak ingin mengganggu pasukan Muslim yang sedang beristirahat setelah hari yang sangat panjang. Bulan muncul sebagai sabit tipis menggantung di langit seperti mata yang terus mengawasi gurun yang luas. Api-api kecil menyala di beberapa titik perkemahan. Setiap api menjadi pusat berkumpul para prajurit yang sedang membersihkan senjata, membalut luka, atau sekadar memejamkan mata sambil mendengarkan angin malam. Namun, tidak semua tertidur. Banyak dari mereka yang masih terjaga karena suara-suara pertempuran tadi belum hilang dari telinga mereka. Bahkan, ada yang masih mendengar dentuman perisai dan teriakan musuh di dalam pikiran mereka. Di kejauhan, terdengar suara serigala gurun melolong, membuat sebagian prajurit memandang ke arah suara itu dengan waspada. Khalid berjalan perlahan, menyusuri jalur di antara tenda-tenda. Setiap langkahnya tenang dan mantap. Di tempat manapun ia lewat, para prajurit menghentikan kegiatan mereka dan memberi hormat, meski dengan tubuh yang kelelahan. Khalid mengangguk pelan kepada mereka, lalu melanjutkan langkahnya. Ia ingin memastikan bahwa setiap sudut perkemahan aman. Ketika ia tiba di salah satu tenda, ia melihat beberapa prajurit sedang merawat tawanan-tawanan Ghassanid. Tawanan itu diberi air dan makanan. Meski wajah mereka penuh ketakutan, ada kelegaan dalam sorot mata mereka ketika melihat bahwa mereka diperlakukan dengan baik. Seorang prajurit penjaga tenda itu berkata, "Mereka tidak berusaha melawan, mereka bahkan terlihat kebingungan." "Mereka salah mengikuti pemimpinnya," jawab Khalid. "Tidak semua yang mengangkat senjata adalah orang jahat. Sebagian hanya terseret keadaan." Tawanan Ghassanid yang tertua, seorang laki-laki berwajah keras tetapi bermata lembut, berkata pelan, "Aku melihat bagaimana kalian memperlakukan musuh. Jika dunia melihatnya, dunia akan ragu untuk menyebut kalian kejam." "Kami bukan kejam," jawab Khalid. "Kami hanya tegas kepada mereka yang memilih jalan perang. Kau tidak perlu takut." Lelaki itu menunduk. "Kami kehilangan banyak hari ini, tetapi kami masih hidup, dan itu sudah cukup bagi kami." Khalid mengangguk sebelum meninggalkan tenda itu. Hatanya tenang, karena ia tahu bahwa meski perang memaksa tangan para prajuritnya mengangkat pedang, hati mereka tidak pernah kehilangan kasih sayang terhadap mereka yang lemah. Di luar tenda, seorang pengintai datang dengan tergesa-gesa. Nafasnya berat dan pakaiannya berdebu. "Wahai pemimpin kami, aku kembali dari wilayah timur laut." "Apa yang kau temukan?" tanya Khalid. "Aku menemukan kota kecil yang bernama Darah. Kota itu terletak di atas bukit rendah, dikelilingi dinding yang dibuat dari batu dan tanah liat. Bukan benteng besar, tetapi cukup kuat untuk menahan serangan cepat." "Apa pasukan Bizantium ada di sana?" "Ada, setidaknya 300 prajurit. Mereka tampaknya adalah sisa pasukan yang selamat dari lembah tadi. Mereka bekerja keras memperkuat dinding kota. Mereka memasang penghalang kayu, mempersiapkan minyak panas, dan menyalakan api di menara penjagaan. Sepertinya mereka tahu kita akan datang." Khalid menatap bintang-bintang. "Berapa banyak warga kota di sana?" "Banyak," jawab pengintai. "Mereka terlihat ketakutan. Banyak keluarga yang bersembunyi di rumah-rumah mereka. Tampaknya Bizantium memaksa mereka membantu memperkuat kota." Bagaimana dengan perbekalan mereka? Terbatas, mereka tidak punya banyak waktu untuk membawa persediaan. Jika kita mengepung kota itu, mereka hanya akan mampu bertahan beberapa hari. Khalid berpikir sejenak, lalu berkata, "Kota yang ketakutan bukanlah kota yang ingin kita hancurkan. Kita akan mencoba menawarkan pilihan damai." Pengintai itu kaget.
Apakah kau yakin mereka mau menerima tawaran itu? Kita tidak tahu sebelum mencobanya. Sementara itu, di sisi lain perkemahan, sekelompok prajurit muda sedang berkumpul. Salah satu dari mereka, yang baru pertama kali mengalami pertempuran sebesar hari itu, berkata, "Aku tidak mengerti bagaimana kita bisa menang melawan pasukan sebanyak itu. Aku bahkan tidak bisa menghitung jumlah perisai Bizantium yang kulihat." Prajurit lain menanggapi, "Kemenangan tidak ditentukan oleh jumlah. Kemenangan ditentukan oleh mereka yang memutuskan bahwa hidup tidak layak dijalani tanpa mempertahankan apa yang mereka yakini." Seorang yang lebih tua menambahkan, "Dan pemimpin yang baik adalah yang membuat pasukannya percaya pada diri sendiri." Khalid kebetulan mendengar percakapan itu saat ia lewat. Ia tersenyum tipis. Ketika malam semakin larut, suara angin menjadi lebih kuat. Pasukan Muslim mulai tertidur satu persatu. Namun Khalid tetap terjaga. Ia duduk di atas batu kecil, memandang bintang-bintang yang memenuhi langit gurun. Setiap bintang seolah memiliki cerita. Setiap cerita seolah ingin berbicara kepadanya. Dalam kesunyian itu, salah satu komandan datang mendekat. Ia membawa 2 gelas air. "Aku tahu kau tidak akan tidur sebelum memastikan semuanya aman," katanya. Khalid menerima gelas itu. "Ada hal-hal yang tidak bisa menunggu," jawabnya. "Kau khawatir tentang esok hari." "Bukan esok hari yang membuatku khawatir," kata Khalid. "Yang membuatku khawatir adalah bagaimana Bizantium akan merespons kekalahan ini. Mereka bukan pasukan yang mudah menyerah. Mereka akan mengirim pasukan yang jauh lebih kuat." Komandan itu menyesap airnya. "Apakah kita siap?" "Kita harus selalu siap," jawab Khalid. "Tetapi kita juga harus cerdas. Kita tidak akan menyerang benteng tanpa strategi. Kita tidak akan membiarkan mereka memancing kita ke perangkap." "Apa langkah pertamamu besok?" "Kita akan mengirim utusan ke kota kecil itu. Kita akan menawarkan perdamaian. Jika mereka menerimanya, kita menghindari pertumpahan darah yang tidak perlu. Jika mereka menolaknya..." Khalid berhenti sejenak, menatap horizon gelap. "Maka kita akan menghadapi mereka dengan cara yang tidak mereka duga." Komandan itu mengangguk. "Aku akan memberitahu pasukan agar bersiap pada fajar." Khalid kemudian berdiri dan menatap jauh ke arah timur laut. "Kota darah akan menjadi pintu gerbang menuju pertempuran berikutnya," katanya. "Dan pintu gerbang itu harus kita buka dengan cara yang benar." Malam terus berjalan. Bintang-bintang bergeser perlahan. Angin membawa hawa dingin yang menggigit, dan gurun menjadi saksi satu babak lagi dari perjalanan panjang para prajurit ini. Dan di antara semua itu, satu hal menjadi jelas. Perang besar baru saja dimulai. Fajar menyingsing perlahan di atas gurun, mengirimkan cahaya keemasan yang lembut di antara butiran pasir yang masih dingin. Pasukan Muslim mulai bangun satu persatu. Ada yang meregangkan otot, ada yang segera mengambil air wudhu, dan ada yang memeriksa kembali senjata mereka. Meskipun tubuh mereka terasa berat, ada ketenangan yang melingkupi perkemahan pagi itu. Kemenangan kemarin memberikan mereka keyakinan baru, namun juga menjadi pengingat bahwa hari ini mungkin akan membawa ujian baru. Khalid sudah bangun sebelum semuanya. Ia berdiri di sebuah batu datar yang menghadap timur laut, arah kota kecil yang menjadi tujuan mereka berikutnya. Ia mengamati garis horizon untuk memastikan tidak ada pergerakan mencurigakan dari pasukan Bizantium. Angin membawa aroma dingin dari lembah, tanda bahwa malam belum sepenuhnya pergi. Tak lama kemudian, seorang komandan datang menghampiri. "Pasukan siap kapanpun kau perintahkan, dan utusan kita juga sudah siap." "Baik," jawab Khalid. "Pilih 3 prajurit yang tenang, mampu berbicara dengan jelas, dan tidak mudah terpancing emosi. Mereka akan membawa pesan kita." "Sudah kupilih," ujar sang komandan. "Mereka sedang menunggu perintah." Khalid berjalan menuju mereka. Ketiga prajurit itu berdiri tegap. Salah satunya membawa kain putih tinggi sebagai tanda kedamaian. Mereka terlihat gugup
tetapi sorot mata mereka tegas. Khalid berkata, "Tugas kalian sederhana, namun penting. Kalian akan pergi ke kota darah dan meminta berbicara dengan pemimpin mereka. Sampaikan bahwa kami tidak ingin menyerang kota itu jika mereka memilih untuk menyerah tanpa pertumpahan darah. Katakan bahwa warga mereka akan aman jika mereka meletakkan senjata dan membuka gerbang. Jika mereka menolak, kita akan mempertimbangkan langkah lain